Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Dian Nusantara jurusan Manajemen Sabtu Pagi B. Pada kesempatan kali ini pada mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Al-Faruq Abdullah Eskom MM. Kami kelompok 5 yang terdiri dari Ori Trinugroho, Rizka Purnamasari, Siska Triamanda Mutiara, Wantika Lestari dan Siti Nurcahyati akan mempresentasikan tentang penjadwalan jangka pendek. Latar belakang menjadwal mesin, alat-alat, dan orang-orang untuk membuat bagian-bagian pesawat di pabrik. Northrop Grumman adalah pekerjaan komputer mainframe. Komputer akses menjadwalkan produksi bagian-bagian ke sistem pemesinan fleksibel, di mana manajer membuat keputusan penjadwalan final. Sistem pemesinan fleksibel memungkinkan bagian-bagian dari ukuran dan bentuk itu bisa dibuat tanpa mengganggu produksi. Penjadwalan yang efisien adalah bagaimana perusahaan seperti Northrop Grumman bisa memenuhi batas tanggal seperti yang dijanjikan kepada pelanggan dan menghadapi kompetisi berdasarkan waktu. Pengertian penjadwalan. Penjadwalan adalah kegiatan pengalokasian sumber-sumber atau mesin-mesin yang ada untuk menjalankan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu. Ada beberapa pengertian penjadwalan menurut beberapa ahli. Menurut John E. Beagle tahun 1992, penjadwalan produksi adalah suatu kegiatan memasukkan sejumlah produk yang telah direncanakan ke dalam proses pengerjaannya. Sedangkan menurut Conway tahun 1967, penjadwalan adalah proses pengurutan pembuatan produk secara menyeluruh pada beberapa mesin. Kepentingan strategi penjadwalan jangka pendek. Ada beberapa kepentingan strategi penjadwalan, yaitu penjadwalan yang efektif berarti pergerakan barang dan jasa pada sebuah fasilitas menjadi lebih cepat. 2. Kapasitas tambahan pergerakan yang lebih cepat dan fleksibilitas terkait menghasilkan pengiriman yang lebih cepat sehingga memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik. 3. Penjadwalan yang baik juga berperan pada komitmen yang realistis sehingga menghasilkan pengiriman yang dapat diandalkan. Tujuan penjadwalan adalah mengalokasikan dan memprioritaskan permintaan yang dihasilkan oleh perkiraan atau pesanan pelanggan pada fasilitas yang ada. Penjadwalan maju mundur. Penjadwalan maju mundur. Penjadwalan mencakup penguasaan batas waktu pada pekerjaan tertentu, tetapi banyak pekerjaan yang bersaing secara bersamaan dengan menggunakan sumber daya yang sama. Penjadwalan maju atau virtual schedule memulai jadwal persyaratan setelah suatu pekerjaan diketahui. Penjadwalan maju digunakan dalam berbagai organisasi seperti rumah sakit, klinik, rumah makan, rumah mewah, dan produsen peralatan mesin. Dalam fasilitas ini pekerjaan dilakukan sesuai dengan pesanan pelanggan. Penjadwalan mundur. Penjadwalan mundur backward schedule dimulai dari batas waktu dan menjadwalkan operasi yang terakhir terlebih dahulu, kemudian urutan pekerjaan dijadwalkan satu demi satu dalam susunan terbaik dengan mengurangi waktu tunggu atau lead time untuk setiap barang. Dalam praktiknya, suatu kombinasi dari penjadwalan maju dan mundur sering digunakan untuk menemukan titik tentu antara yang dapat dipenuhi dan batas waktu pelanggan. Kita masuk ke dalam pembahasan kriteria penjadwalan. Teknik penjadwalan yang benar bergantung pada volume pesanan, sifat alami operasi, dan kompleksitas pekerjaan secara keseluruhan serta kepentingan. Terdapat 4 kriteria penjadwalan. 1. Meminimalkan waktu penyelesaian. Kriteria ini dievaluasi dengan menentukan waktu penyelesaian rata-rata untuk setiap pekerjaan. 2. Memaksimalkan utilitas. Kriteria ini dievaluasi dengan menghitung persentase waktu suatu fasilitas yang digunakan. 3. Meminimalkan waktu persediaan barang setengah jadi.
Jika terdapat lebih sedikit pekerjaan dalam sistem, maka persediaan yang ada lebih rendah. Dan yang keempat, meminimalkan waktu tunggu pelanggan. Kriteria ini dievaluasi dengan menentukan jumlah keterlambatan rata-rata. Pembebanan pekerjaan, waktu luang atau waktu penyelesaian dijaga tetap minimal. Pusat kerja dapat berupa dua bentuk. Yang pertama, berorientasi pada kapasitas, dan yang kedua, berkaitan dengan penugasan pekerjaan tertentu bagi pusat-pusat kerja. Pembebanan akan diuji dari segi kapasitas melalui sebuah teknik yang dikenal sebagai pengendalian input-output. Kemudian, akan disajikan dua pendekatan yang digunakan dalam pembebanan diagram Gantt dan metode penugasan programan linear fasilitas kerja. Diagram Gantt. Diagram Gantt atau Gantt chart merupakan alat peraga visual yang bermanfaat dalam pembebanan dan penjadwalan. Nama diagram tersebut berasal dari Henry Gantt yang ditemukan pada akhir tahun 1800-an. Diagram Gantt menunjukkan penggunaan sumber daya seperti pusat kerja dan tenaga kerja. Ketika digunakan dalam pembebanan, diagram Gantt menunjukkan pembebanan dan waktu luang pada beberapa departemen, mesin, atau fasilitas. Diagram Gantt menunjukkan beban kerja dalam sistem sedemikian rupa, sehingga manajer mengetahui penyesuaian yang tepat. Metode penugasan. Metode penugasan atau assignment method mencakup proses pelimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Metode penugasan ini paling sering bertujuan meminimalkan biaya total atau waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Satu karakteristik permasalahan penugasan yang penting adalah hanya ada satu pekerjaan yang ditugaskan untuk satu mesin. Contoh kasusnya yaitu penugasan pekerjaan pada mesin, kontrak pada pemberi penawaran, karyawan pada proyek, dan karyawan pemasaran pada wilayah tertentu. Pengurutan pekerjaan. Pengurutan pekerjaan, penjadwalan memberikan dasar untuk membebankan pekerjaan pada pusat kerja. Pembebanan adalah sebuah teknik pengendalian kapasitas yang menyoroti masalah pemberian beban yang terlalu berat dan ringan. Pengurutan sequencing disebut pembagian tugas atau dispatching. Menentukan urutan pekerjaan yang harus dilakukan pada setiap pusat kerja. Aturan ini terutama diterapkan untuk aturan fasilitas yang terfokus pada proses seperti klinik, percetakan, dan bengkel kerja. Beberapa aturan prioritas yang paling terkenal akan dibahas. Rasio kritis atau critical ratio merupakan sebuah angka indeks yang dihitung dengan membagi waktu yang tersisa hingga batas waktu pekerjaan dengan waktu pekerjaan yang tersisa. Berlawanan dengan aturan prioritas, rasio kritis sangat dinamis dan mudah diperbarui. CR cenderung memiliki kinerja yang lebih baik daripada FCFS, SPT, EDD, atau LPT. Pada kriteria keterlambatan pekerjaan rata-rata CR yang lebih besar dari 1,0 berarti pekerjaannya mendahului jadwal dan punya waktu luang. Rumus rasio kritis adalah pada kebanyakan sistem penjadwalan produksi, aturan CR membantu melaksanakan hal berikut. 1. Menentukan status pekerjaan tertentu. 2. Menerapkan prioritas relatif di antara pekerjaan dengan dasar kesamaan. Penjadwalan kapasitas terbatas. Penjadwalan kapasitas terbatas adalah penjadwalan jangka pendek yang terkomputerisasi untuk mengatasi kelemahan sistem yang berdasarkan aturan tertentu dengan menyajikan perhitungan interaktif secara grafis kepada pengguna data atau user.
Penjadwal memiliki fleksibilitas untuk menangani situasi apapun termasuk perubahan pesanan, pekerjaan, ataupun mesin. Sistem ini seketika memberikan informasi kepada perencana ketika material dibutuhkan, mengabaikan masalah dalam hal kapasitas, dan output dari MRP dikombinasikan dengan perputaran arsip, batas waktu, kapasitas pusat kerja, peralatan, dan ketersediaan sumber daya lainnya untuk akhirnya menghasilkan data yang dibutuhkan oleh FCS secara efektif. Jadi, untuk kesimpulan, bagi suatu perusahaan dengan penjadwalan secara efektif, perusahaan menggunakan asetnya dengan efektif dan menghasilkan kapasitas dolar yang diinvestasikan menjadi lebih besar, yang sebaliknya akan mengurangi biaya. Penjadwalan menambah kapasitas dan fleksibilitas dengan terkait memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat dan pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. Keuntungan penjadwalan adalah keunggulan kompetitif dengan pengiriman yang bisa diandalkan. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van.